Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Teman-teman tentu sering mendengar kata moderasi beragama ya. Yuk kita simak penjelasan mengenai moderasi beragama dalam video ini. Moderasi itu apa sih? Moderasi adalah jalan tengah. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Maka moderasi adalah jalan tengah untuk sesuatu yang terbaik. Lalu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikannya disebut sebagai orang yang moderat. Di dalam moderasi beragama terdapat 4 pilar. Yang pertama yaitu pilar komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Pendidikan kebangsaan yang inklusif menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Contoh konkret moderasi beragama dalam indikator ini bisa dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi. Toleransi. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekedar sikap saling menghormati, tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang unik dan berharga. Yang ketiga, anti kekerasan. Anti kekerasan dalam moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Moderasi beragama mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antar berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi yang sehat dan konstruktif, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan serta mengatasi kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar permasalahan. Dan yang terakhir, penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Dalam konteks moderasi beragama, ini mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Setiap agama memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan praktik keagamaan yang seringkali terkait dengan tradisi dan budaya lokal. Menghargai keberagaman ini menjadi wujud nyata dari penerapan moderasi beragama yang inklusif dan juga toleran. Keberagaman budaya dan tradisi ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ada 9 kata kunci moderasi beragama. 9 kata kunci tersebut yaitu kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Selanjutnya, implementasi moderasi beragama dalam proses pembelajaran. Contohnya mengintegrasikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman keyakinan agama dalam lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kelas yang inklusif di mana peserta didik merasa diterima dan dihormati, lepas dari keyakinan agama atau kepercayaan mereka. Ada berbagai macam cara untuk menerapkan moderasi beragama di kelas, di antaranya pemilihan materi pembelajaran yang toleran, inklusi
keragaman dan juga membuka ruang untuk dialog. Sekian penjelasan mengenai moderasi beragama. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau kirimkan email melalui email yang